Perkenalkan, nama saya Muhammad Rauda Jamra. Apa kabar semua? Saya di sini diminta untuk menjadi bicara. Itu aja dari saya. Bagian yang mana? Nah, coba baca dulu. Jadi kalau saya kan juga sempat cerita. Saya rata-rata karya saya itu lebih banyak bercerita tentang apa? Saya kasihan kali nih. Kenapa mau kasihan sama perempuan? Kadang-kadang dia nggak ngerti apa itu, nggak paham. Kita berangkat dari bahasa yang bahasa itu apa? Bahasa itu bahasa manusia tidak digunakan secara gas. Dalam pegang bahasa itu ada bahasa lisan, ada bahasa tulisan, ada bahasa isyarat. Bahasa isyarat adalah bahasa yang kenapa begitu manusia lahir ada ucapan kata-kata lewat lisannya. Nah begitu ada kecerdasan, bahasa-bahasa lisan itu ditulislah dalam bentuk simbol-simbol berupa huruf-huruf. Orang mengerti banyak bahasa. Ya. Nah yang tertinggi apa? Bahasa isyarat. Bahasa isyarat itu bahasa untuk orang-orang cerdas. Bahasa isyarat yang dijelaskan di sini enggak, atau anak bisu enggak. Bahasa isyarat itu adalah bahasa yang kita bisa menangkap simbol-simbol. Nah, simbol-simbol orang diam, simbol orang diam itu belum tentu dia diam itu karena dia lagi marah. Bisa juga lagi suntuk di sana. Bisa juga dia lagi galau, bukan gelisah kalau marah. Ada lagi mungkin lagi apa? Cemas. Ada lagi takut visualnya berpecah. Dia atau misalnya masalah mirah ini dia mau buangin kan, dia berjudul macam-macam nih kan. Nah kita simbol-simbol itu kenapa nelayan tahu kapan ikan yang banyak, kapan ikan sedikit? Karena dia menangkap isyarat simbol. Nah kalau di dalam kata-kata simbol agama, kalau di agama Islam itu pertama kali penanda supaya adanya keputusan itu dikasih yang namanya ikro, ya kan? Ikro itu artinya bacalah itu bukan berarti membaca pen tulis. Baca itu artinya kita harus paham situasi dan kondisi, jangan sun-sun sendiri. Ikro. Ya, kenapa? Dikaitkan dengan tadi bahasa isyarat itu tinggi, bahasa ada yang namanya adik simba ya. Kalau dulu belajarnya Rimwi 1A, adik simba. Apa itu Pak adik simba? Apa? Di mana? Hanya kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Apa yang dibicarakan? Di mana pembicaraan itu? Kapan hal itu dilakukan? Siapa yang melakukan itu? Siapa yang berbicara? Mengapa itu dibicarakan? Nah, bagaimana pembicaraan itu atau perbuatan atau kegiatan itu terjadi? Ya kan? Nah, ada satu contoh sesuatu yang lain, tapi kalau tidak dilakukan di tempat yang benar, yang tidak baik. Lebih kawan akrab, ya kan? Kita entah kenapa hujan lebat singgah di gereja, ya kan? Singgah di gereja hujan lebat
sholat pula di gereja. Itu kan baik kan? Cuma kan orang yang di gereja kan merasa nggak nyaman dengan apa yang dilakukan itu. Kenapa? Karena ada tempat. Nah, kamu tadi apa? Di Turki bagus, tiba-tiba pas di Lampung keluar bagus itu kan. Tapi orang Lampung senang nggak? Marah. Padahal itu perbuatan baik, tapi karena tempatnya nggak ada, marah. Perbuatan baik aja kita lakukan di tempat yang nggak ada, apalagi perbuatan yang tidak baik. Nah, makanya saya contohkan tadi, saya suka dengan perempuan ini karena perempuan nggak pernah sadar yang pada umumnya yang pakai anting-anting siapa? Laki-laki. Kenapa perempuan pakai anting? Karena secara simbol dia perempuan ini tahu bahwa dia punya anting. Jadi jangan banyak kali cakap. Ada gosip aja ya kan? Iya kan? Nah itu memang udah makanan perempuan mungkin gosip. Kenapa mata ada dua, telinga ada dua, mulut satu? Supaya kita banyak-banyak melihat, banyak-banyak mendengar, sedikit bicara. Iya kan? Itu kan ada simbol nih. Ini kan bahasa isyarat, membaca itu. Jadi kita harus bisa melihat dan banyak bicara sedikit. Udah bicara sedikit, ada pula gigi, ada pula lidah, ada pula anak lidah. Artinya pembicaraan itu betul-betul kering. Lalu kenapa mulut itu ada di depan, tidak di belakang? Supaya kita sadar bahwa berbicara itu harus di depan, jangan berbicara di belakang. Jangan membiasakan kita bicara di belakang. Iya kan? Nah itu, kadang-kadang seperti itu. Yang kesadaran itu lupa. Ya, saya pernah kasih contoh juga sama melihat perempuan. Mana yang lebih bagus? Orang pacaran yang udah mengasih kita sama orang pacaran. Kita cerita bagus. Mana yang lebih bagus? Orang pacaran sama pelacur. Kita bandingannya pacaran sama, walaupun dua-duanya nggak bagus, tapi mana yang lebih bagus sama dengan atas, ya kan, ingat ya. Ini sama-sama bagus, tapi mana yang lebih bagus? Iya, lebih bagus pelacur kan? Kenapa kok lebih bagus pelacur? Dipeluk bayar, dicium bayar. Orang pacaran dipeluk nggak bayar, dicium nggak bayar. Nggak bagus. Nah, kalau kita balikkan, mana yang lebih parah? Orang pacaran atau pelacur yang lebih parah? Parah orang pacaran. Padahal, misalnya pacaran sama cowoknya belum tentu jadi suami, tapi udah banyak zonnya. Jadi udah nggak boleh lagi, udah kawin. Ini kan, udah kawin kayak gitu, begitu menikah sama yang laki-laki yang belum yang tadi yang lain, meminta mahar banyak pula itu. Sementara dia sisa pegangan 100 orang barangkali. Tiba-tiba dia untuk dibayar mahal, ya kan? Ya. Yang kedua misalnya apa? Perempuan ini kan udah kita gabung malam, makhluk terkuat itu jangankan salah, benar aja tetap salah di mata perempuan. Asal ke kiri dia selalu sennya kan salah tuh. Kita tegur, yang negur yang kena aja Pak. Ibu kan positif gitu. Nah, di rumah misalnya, anak misalnya, kenapa ayah misalnya atau suami misalnya sama perempuan nggak berani macam-macam terus perempuan dibongkar di perempuan. Kalau anak dipukul sakit masuk rumah sakit siapa yang keluar? Itu bapaknya juga kan. Jadi anak itu harus keluar. Istri juga itu lebih banyak menjaga. Jadi itu dia, itu dari sisi perempuan. Sisi yang lainnya, ibu ini luar biasa, ya kan? Di mana luar biasanya ibu?
luar biasanya ini kalau Banteng lah, kalau misalnya kita bilang prosesi masak, nggak mungkin ibu itu nunggu nasi dulu masak baru goreng ikan baru masak. Mama kalau nggak goreng ikan lah nasinya mau masak itu. Udah masak nasinya dia baru goreng ikan. Terus, Mama nggak nyayur dulu ikannya goreng. Kalau sampai kayak gitu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam siap. Begitu dihidangkan yang mau makan harus tinggal. Ya kan? Ibu itu peka membaca isyarat tadi. Ya, ibu itu peka membaca isyarat. Contohnya apa? Ada anak bayi. Kalau nangis kan suaranya sama. Tapi ibu tahu ini anak lagi sakit, ini anak lagi lapar, ini anak lagi galau, ini anak lagi sakit, ini anak masuk angin, ini sehat. Dia bisa membaca isyarat itu. Lalu ibu itu seperti itu. Kenapa saya beri simpulkan ibu itu seperti itu? Rumah. Dia nggak kemana-mana. Penghuninya ya kemana-mana. Ibu gitu juga, ibu nggak kemana-mana. Anaknya yang kemana-mana. Tapi kan akan tepat ketika nanti anaknya bermasalah, kembalinya ke rumah kan. Begitu juga anak bermasalah kembali ke rumah. Terus ibu itu ada atapnya, melindungi anak-anak, ya kan? Seperti rumah. Jadi dari panas, dari hujan, ibu juga begitu. Dan ke bapak dia kan? Manusia yang paling sabar, ya kan? Manusia yang paling penyayang. Walaupun misalnya dibilang balik ditinggali, kan pergi apa kan pergi semua kan? Tapi dia tetap sabar. Begitu datang, anak itu berkeluh kesah, dia tetap sabar juga. Itulah dia, makanya saya salah satunya menulis puisi tentang itu. Nah, puisi yang kamu baca itu termasuk puisi yang awal sebenarnya udah ada yang saya edit untuk menyesuaikan diksi. Kalau yang di awal diksi masih kurang enak, saya diksi yang baru tapi yang sudah yang lama dulu. Nah, momen menulis itu ini karena kekaguman saya sama perempuan, termasuk terus kekaguman saya dengan ibu saya, kan gitu kan. Tapi ingat, dalam menulis puisi, ya dalam menulis puisi, walaupun kita bercerita tentang ibu kita, tapi kita harus bisa membuat bahwa ibu dalam tulisan itu adalah ibu. Jadi semua orang itu merasakan seperti sabarnya luar biasa. Di rumah yang paling sering, tapi begitu kita menetapkan jam, bisa aja tetap dikasih, ya kan? Diomel-omeli gitu ya. Tapi ketika kita mengeluh, tapi apa ini? Ya kan? Ya, itu ya. Jadi tentang ibu itu baik luar biasa. Kalau dalam puisi itu harus kita perhatikan juga. Kalau kita memperhatikan melihat perempuan dan saya melihat seorang perempuan. Oke. Nah, kalau kita memang sudah menulis, nggak ada lagi penulis, nggak ada lagi penulis. Tapi makin banyak. Apakah itu berbeda? Berarti belum, ya kan? Yang kedua, kita tengoklah setiap pejabat-pejabat MPR, Majelis Perluasan Majelis Perwakilan Rakyat, padahal dia mewakili rakyat. Berarti yang harus dia bela itu rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat yang harus dia bela itu rakyat. Tapi yang dibela apa? Kalau saya bilang penjahat kan.
koruptor yang dia bela karena ngasih sogokan lebih besar. Terus dia membela sekelompok orang, apa itu misalnya membela partainya. Sementara dia diangkat dipilih oleh rakyat, walaupun dia atas nama partai. Seharusnya dia perjuangkan rakyat. Kalau perlu gaji dia itu dia sumbangkan ke rakyat. Ini enggak udah dapat gaji besar, masih dikurasnya lagi rakyat. Ini kan masih minta. Ada mata, tadi kan ada mata. Tapi tak digunakan mata itu. Mata nanti tak lihat, melihat tapi tak melihat. Berkata sering menyakiti, ya kan? Itu juga itu. Telinganya cuma properti aja, nggak dipakai untuk dengar. Cuma aksesoris, pajangan aja telinganya ini. Makanya kenapa harus ada mata? Jadi telinga cuma pajangan aja. Nggak tahu dia membedakan antara mendengarkan orang cerdas itu harus mendengar. Lalu dia aplikasikan hasil kecemasan secara casing bagus, aplikasinya muncul. Padahal kalau casing udah bagus, aplikasi harus lebih upgrade, biar aplikasi kecerdasan. Makanya saya bilang, kenapa kita sering bertengkar? Kenapa kita sering bergaduh? Kenapa ada rasa ketersilukan? Kenapa ada rasa sakit? Karena kita bahasa. Salah satu contohnya paham bahasa apa? Kalau ada yang bicara, berarti ada yang. Tapi ketika saya bicara, ada yang bicara, dia kan nggak paham bahasa. Macam di kelas, dosen ngomong, ada yang gosip di belakang, tapi dia nggak paham bahasa. Karena konsepnya ada yang bicara, ada yang dengar. Kalau satu bicara yang mendengar, berarti dia nggak paham konsepnya bahasa. Sama saya bilang tadi, bagus untuk dia buat. Tapi karena temannya salah, dia nggak bagus, tapi dia nggak paham bahasa. Bahasa itu kan tidak hanya apa pada itu, tapi kita lakukan untuk bahasa. Suaramu bagus, cantik, keren, wajah cantik, keren, baru beli speaker, mahal, suaranya bagus, speakernya taruh di kamar, nyanyi jam 3 malam. Kira-kira marah nggak orang sebenarnya? Marah, padahal suaranya bagus. Terus didatangilah, tolonglah suaranya. Sibukkan kalian orang speaker aku kok, mic aku kok, suara-suara aku kok, dan di dalam kamar aku kok. Sibukkan kalian punya aku kok. Masalahnya suaranya sampai duluan. Ya kan? Nah, berarti kita kan manusia adalah makhluk sosial. Makanya bahasa tadi saya bilang ungkapan pikiran dan perasaan manusia hanya manusia punya bahasa yang diungkapkan secara teratur dan digunakan sebagai alat komunikasi di dalam masyarakat. Masyarakat itu makhluk sosial, kita nggak bisa aku. Nggak hanya kita bisa mengekspresikan selera kita. Masih merdeka kan kalau di Indonesia? Ternyata judulnya aja yang merdeka. Contohnya, judulnya aja dia beragama, tapi kelakuannya dajjal, kelakuannya kelakuan setan. Ya kan, sama dengan itu. Dia anak orang berpendidikan katanya. Tapi coba kalian dengar kalau ada pukul. Dengar kalau ada pukul. Dia ngaku orang berpendidikan, tapi mulutnya tadi kembali tadi cakap kotor. Orang berpendidikan dia. Apa bedanya sama orang yang nggak sekolah? Kalau itu dia. Saya selalu bilang sama saya nggak pernah melarang orang, tapi selalu mengarahkan orang. Salah satu majalah yang berdua tahun sambil harus selalu mengingatkan kebaikan, selalu kalau kau merokok, saya nggak pernah melarang. Tapi jangan merokok di sekolah. Iya kan?
sama siswa. Terus kalau merokok di luar jangan pakai baju sekolah karena simbolnya itu mengatasnamakan baju orang. Ganti baju. Kalau mau pacaran silakan mau pacaran, tapi jangan pacaran di sekolah. Kalau di luar sekolah nggak usah pakai baju sekolah. Itu kadang-kadang pakai story, baju seragam. Karena kita nggak paham bahasa. Sur sendiri, S2, sur sendiri. Ya, S2 sur sendiri. Ada yang lebih parah lagi S4. Suka melihat orang susah, susah melihat orang senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ya kan? Bagus S3 ya. Nah itu yang masih merdeka Katolik itu ternyata secara judul merdeka, tapi isinya belum merdeka. Ada lagi, ada proses kreatif pula, ada proses kreatif orang yang sudah biasa. Ada proses kreatif profesional. Kalau proses kreatif pula, proses kreatifnya salah satunya meniru. Ya meniru. Tapi divariasikan juga. Pertama dipaksa, kedua terpaksa, nanti bikinnya jadi biasa. Start is difficult, but the end is easy. Awalnya sulit, tapi lama-lama ini sebenarnya kesempatan latihan itu adalah bisa karena biasa, ya kan? Nah proses kreatif, awalnya saya ya membaca dulu karya, saya kepingin menulis dianalisa, karena nggak dimuat-muat, ya kan? Akhirnya proses kreatif saya menuntut saya untuk membaca karya dianalisa itu cuma oh begini, saya tiru, ya kan? Saya tiru temanya, saya buat, sampai dimuat. Oh, bisa, lama-lama bisa. Nah, tadi kan saya bilang saya introvert orang. Jadi karena introvert itu lebih suka proses kreatif saya itu mengamati. Misalnya perempuan-perempuan seperti ini, saya pikir. Tiba-tiba bisa muncul di situ. Karena setiap waktu dan kesempatan ada di sini. Tiba-tiba saya duduk di sini, saya tengok ke sana. Saya tiba-tiba saya ngetik. Kesana, seperti proses kreatif. Jadi cuma begitu sudah kita tuliskan jangan kita buang. Simpan aja. Jadi ada kadang-kadang karya saya 10 karya yang terjadi. Begitu ketemu 10 karya ini saya satukan jadi 1 karya. Proses kreatif. Ada lagi proses kreatifnya membaca punya agama. Ada proses kreatifnya tadi selain mengamati cakap-cakap macam ini. Ada proses kreatifnya termenung lagi buang air besar. Mungkin iya bisa jadi. Iya bisa jadi. Nah, ada lagi proses kreatifnya. Jadi semua itu tadi ikhrok tadi. Mengamati, melihat, memperhatikan, dan ketika ada ide dituliskan, jangan biarkan. Kenapa? Saya hebat-hebatnya daya ingat lebih bagus tulisan yang paling jelek. Tulisan yang paling jelek itu lebih hebat dibandingkan daya ingat. Akhirnya apa? Ditulis. Oh bisa kok, tulis aja. Kenapa? Ilmu itu kita pada tulisannya. Kalau ingatan jatuh sikit udah lupa. Apa tadi ya? Jadi begitu ada ini tulis aja, begitu ada itu tulis aja. Kalau perlu siapkan satu buku khusus hanya pada ini. Udah deh prosesnya. Kadang-kadang lagi belajar ini. Begitu saya, tiba-tiba muncul ada pelangi. Berarti muncul ide saya. Pelangi. Oh, ini matahari ada di situ. Akhir saya pulang tersentuh Tuhan hujan.
pasti ketambah. Ada lagi tiba-tiba ide, judulnya ide isinya sudahlah, jangan tambah lagi bencana. Judulnya ide isinya sudahlah, jangan tambah lagi bencana. Kenapa? Kadang-kadang ketika kita nawarin ide, cocok, mau kerja kan? Kerja di bencana sama Pak. Iya kan? Pak, saya ada ide Pak. Bagus, coba kalau kerjakan. Maksudnya ide kita lemparkan jadi kerjaan sama-sama. Tapi kok tiba-tiba jadi kita yang tidak bisa dikerjain, kan jadi bencana. Sama dengan dalam puisi orang. Salah satu puisinya itu apa? Malam lebaran. Isinya bulan di atas. Malam lebaran, malam itu misteri kegelapan. Lebaran misteri kebahagiaan. Jadi malam misteri, lebaran itu kebahagiaan. Misteri kebahagiaan, rahasia bahagia. Rahasia bahagia itu apa? Bulan di atas bulan. Bulan itu senang, letaknya tinggi, berhentu bahaya. Artinya apa? Kalau mau senang jangan berlebihan, karena kau ingat ada kematian di sana. Dan itu banyak melakukan sarjana. Ada itu aja. Ada lagi puisinya Hamid Jabar. Judulnya paling panjang, isinya yang pendek. Doa terakhir seorang musafir, itu judulnya. Isinya amin. Tapi itu pakar. Kalau orang pemula kok sendiri. Iya, kita normal aja. Normalnya apa? Dalam satu puisi 3 bait. Malah jarang. Nanti akhirnya biarlah para peneliti yang meniru atau yang mengulasnya ini jenisnya gimana kabar. Kita yang penting ya, tidak ada karya yang jelek. Yang jelek itu tidak berkarya. Sama saya tidak ada karya yang jelek. Yang jelek itu tidak berkarya. Dia orang sastra kalau karya sejelek apa? Tulis saja karya itu. Puisi, cerpen, mau apa, naskah drama, tulis saja. Karena gagal dan berhasil itu kan dibuat. Kalau nggak dibuat, kita nggak akan menemukan, kita tidak akan merasa. Tahu